Dahulu kala, dahulu banget sekali. Ya, bisa dibilang ceritanya ini ada di awal mula terbentuknya Land of Dawn. Nah, di zaman itu, hiduplah Obsidia. Nah, Obsidia ini lahir di salah satu ras terlemah yang ada di Land of Dawn. Rasnya mereka ini tinggal di bagian selatan Land of Dawn, di bagian Abyss, di mana tempatnya itu nggak layak banget lah buat jadi tempat tinggal. Sumber dayanya kurang, sinyalnya jelek, Unstable network. wes terpuruk banget lah. Alasan mereka ini tinggal di situ ya karena wilayah lain itu udah dikuasai sama ras lain. Jadinya mereka ini dapat wilayah sisa-sisa gitulah. Oh, dan karena hidupnya serba kekurangan, hal itu ngebikin si Obsidia sama rasnya ini berada di ambang kepunahan. Dan mereka ini cuma bisa nerima takdir lah. Soalnya ya rasnya aja lemah, nggak bisa apa-apa. Aku ingin hidup bebas. Andai saja aku punya kekuatan. Ho, kau mau kekuatan? Punya. Ya, tiba-tiba si Obsidia ini ngedengar suara misterius yang ternyata itu adalah suara God of Darkness, salah satu dewa terkuat yang ada di Land of Dawn. Ambillah kekuatanku, dan kau akan bisa membangun kerajaan yang kau impikan. Anjay! Benarkah? Ya! Benarkah? Lu mau nggak sih? Dan karena tergiur dengan kekuatan pemberian God of Darkness, akhirnya si Obsidia ini pun Gas. dan wush, seketika God of Darkness ini nge-giveaway sebagian besar kekuatan kegelapannya ke si Obsidia, yang ngebikin si Obsidia ini langsung jadi OP nggak ada obat. Anjay. Dan dengan kekuatan barunya itu, si Obsidia ini bertekad buat ngebangun kerajaan dan menjadi Raja Abyss. Jadinya dia ini ngerantau keliling Abyss, ngasih tawaran ke setiap ras iblis yang ada di sana buat join circle-nya dia. Kalau semisal mereka ini mau jadi bawahannya si Obsidia ini bakal ngasih mereka kekuatan dan kesejahteraan. Wis dikasih sumber daya lah, makanan, free wifi. Sedangkan kalau semisal mereka ini nggak nurut ya bakal di... You have been slain. Kita pasti join circle pasukanmu neng Obsidia, ya kan? Hidup Obsidia! Dan dengan kekuatan pemberian God of Darkness, dalam waktu singkat, si Obsidia ini berhasil buat nyatuin semua wilayah yang ada di sana dan jadi Raja Abyss, jadi top global. Anjay, wis dihormati, ditakuti, wis ngeri lah. Tapi dia ini perlahan sadar kalau ternyata selama ini dia ini diam-diam dimanfaatin sama God of Darkness buat ngontrol wilayah Abyss. God of Darkness ini cuma ngemanfaatin dia dan juga iblis-iblis yang lain buat dijadiin tumbal perang lawan rivalnya, sang God of Light. Dan hal itu ngebikin si Obsidia ini gak terima lah. Soalnya ya tujuan hidup si Obsidia ini sendiri, dia ini pengen hidup bebas tanpa dikendalin sama makhluk lain. Akhirnya ya di saat itu dia ini bertekad buat ngasih perlawanan ke God of Darkness. Dan kebetulan bertepatan dengan perperangan Endless War, perang besar antara cahaya dan kegelapan, yang ngebikin kekuatan God of Darkness ini terkuras dan ngebikin dia ini melemah. Nah, di saat itu si Obsidia ini ngelakuin serangan ke God of Darkness. Bagekok bunda. Dan si Obsidia ini berhasil buat ngasih damage ke God of Darkness. Meski ya sang God of Darkness ini juga berhasil ngasih serangan balik ke Obsidia, yang ngebikin si Obsidia ini sekarat. Berani-beraninya hama kecil sepertimu mengkhianatiku. Si Obsidia ini cuma tersenyum dan ngomong, Jika jiwa tidak bisa mendapatkan kebebasan, maka kehidupan fisik kita tidak ada artinya. Pas tubuhnya dia ini sekarat, para monster Abyss ini langsung ngeroyok dan berebutan meminum darahnya. Dan si Obsidia ini ngebiarin hal itu. Soalnya dia ini paham kalau itulah Abyss sejak dulu, sebuah wilayah yang bebas tanpa aturan, tempat dimana semua monster Abyss ini pada saling serang dan haus akan kekuasaan. Dan dengan tubuhnya yang sekarat, perlahan si Obsidia ini pun tenggelam dalam hibernasi kematian. Jadi dia ini mati, tapi gak beneran mati. Gimana ya? Ya, kalian dengerin dulu aja lah. Lanjut dulu. Dan setelah menghilangnya Obsidia dan God of Darkness, wilayah Abyss ini berubah jadi tempat yang barbar. Para iblis yang ada di sana itu pada saling serang satu sama lain dan berjuang menjadi yang terkuat di Abyss. Ya, gampangannya kayak mereka ini ngejar top supreme gitulah biar mereka ini diakui.
Oh. Nah, salah satu iblis yang ada di sana itu si Alice, sesosok iblis Blood Demon pendatang. Ya, dulunya dia ini seorang manusia. Cuma di ceritanya dia ini diperalat sama keluarganya. Yang akhirnya itu ngebikin si Alice ini pun mutusin buat balas dendam dengan ngubah semua keluarganya jadi budak iblis Blood Demon. Nah, si Alice ini juga nyulik dan ngadopsi Dirot, sesosok manusia yang sebenarnya dia ini tuh pangeran Monian. Yang dimana si Alice ini percaya kalau si Dirot ini bakal punya pengaruh gede di episode kedepannya. Oh. Nah, terus di sisi lain itu ada Kamu sesosok iblis dari Fire Tribe, Sang Lord Lava. Anjay. ya, dia ini termasuk sepuh lah di Abyss. Terus dulu dia ini juga ikutan sama para iblis yang lain. Pas para iblis ini ngeminum darahnya Obsidia. Dan karena dia ini cukup sepuh ya, dia ini nggak suka sama keberadaannya si Alice yang merupakan pendatang di Abyss. Dan ya mereka ini kayak rival tapi ya gitulah, pada bermuka dua. Kayak pura-pura nggak ada apa-apa, padahal ya sebenarnya pada nunggu kesempatan buat bisa ngalahin satu sama lain, biar salah satu dari mereka ini bisa berkuasa di Abyss. Dan persaingan di kerajaan Abyss ini berlangsung cukup lama, sampai pada suatu ketika. Hai guys, aku kembali. Ya ternyata sang God of Darkness ini masih hidup, plot armor. Wow. Cuman ya dia ini kesisa bayang-bayangnya aja. Dan sekarang sang God of Darkness ini berencana buat bangkit kembali. Dengan sisa kekuatannya, dia ini ngemanfaatin beberapa monster Abyss buat nyariin dia tumbal, buat jadi wadah kebangkitannya. Dan mereka ini milih si Selena, sesosok Dark Elf yang nah, di sisi lain, karena ikatan kuat antara God of Darkness dan Obsidia, kebangkitan God of Darkness ini mempengaruhi dua Obsidia yang sudah lama mati. Dan dengan dorongan tekad Obsidia yang masih hidup, meski tubuhnya dia ini udah lama mati, akhirnya si Obsidia ini pun terlahir kembali. Anjay. Nah, di saat itu, si Obsidia ini tahu kalau God of Darkness ini masih hidup. Karena ya jiwa dan pikirnya dia ini masih dipengaruhi sama God of Darkness. Dan hal itu ngebikin si Obsidia ini bertekad kalau dia ini bakal memusnahin God of Darkness, biar dia dan juga semua iblis yang ada di wilayah Abyss ini bisa terbebas dari pengaruh God of Darkness. Ini adalah tanahku, kerajaanku, wilayah kekuasaanku. Abyss adalah aku. Rupanya sang Raja Lava pun mengincar darah penguasa. Bodoh, sisa-sisa tiran hanya akan membawa kehancuran. Di bawah kekuasaannya yang keji, para pejuang kita berubah menjadi titisan kebinasaan yang hina. Sang penguasa Abyss, Obsidia. Di setiap tetes darah penguasa, kutukannya masih mengalir.
boneka yang begitu setia. Ingat kan? Kau hanya boneka biasa. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Patuhi aku. Kekuasaanmu akan aman. Sebaliknya kau akan musnah. Abyss tidak tunduk pada siapapun. Akhir kekuasaanku. Titisan-titisan ini memancarkan kebusukan dewa itu. Penguasa kalian kembali untuk membunuh sesosok dewa.